Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab At-Tuhfatu As-Saniyatu bi Syarhi Al-Muqaddimati Al-Ajurrumiyah, buah karya dari Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, wafat tahun 1393 Hijriyah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-i'rab. Al-i'rab, ya. Bagaimana pandangan Ibnu Ajurrum mengenai al-i'rab sudah kita sampaikan panjang lebar, ya. Jika ada yang belum dipahami atau terlewatkan, silahkan untuk mengecek pertemuan sebelumnya. Nah, kita langsung melanjutkan, ya. Baik, kita lanjutkan syarahnya. Wa mithlu al-ismi fi dhalikal fi'lul mudhari'u. Wa mithlul ismi, ya. Dan contoh isim fi dzalika, pada hal itu, al-fi'lu al-mudhari'u, sama seperti fi'il mudhari'. Jadi al-i'rab itu mengenai fi'il mudhari' juga. Mengapa? Karena asal fi'il mudhari' itu adalah al-i'rab. Dia dikenai i'rab. Nah, meskipun ya ada beberapa kondisi yang dimana dia mabni, ya, fi'il mudhari' asalnya mu'rab, tapi pada beberapa keadaan dia mabni. Meskipun dia mabni, tapi masih ada kaitannya dengan al-i'rab, ya. Makanya nanti fi'il mudhari' mabni, nanti i'rabnya pakai al-i'rab al-mahalli, ya, fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin, fi mahalli jazmin, wa hakaza. Nah, taib. Jadi fil mudhari' juga dikenai oleh al-i'rab. Falau qulta, jika engkau mengatakan yusafiru Ibrahimu, yusafiru ini dia fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Yusafiru Ibrahimu, Ibrahim sedang safar atau Ibrahim akan safar. Fayusafiru, kata yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un. Yusafiru fi'il mudhari'. Iya, betul, dia fi'il mudhari'. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini fi'il mudhari'? Dia diawali dengan huruf ya. Ya di sini dia zaidah. Ya, ahruf. Kalau kita dapati sebuah fi'il, misalkan dia diawali dengan hamzah, nun, ya, ta, maka bisa dipastikan dia fi'il mudhari'. Asalkan huruf yang ana sebutkan tadi itu huruf zaidah, ya, huruf tambahan, bukan huruf asli. Bukan huruf asli. Nah, di sini ya sudah kita bahas, ya, huruf mudhara'ah, ya, terkumpul dalam kata anaitu. Kemudian Ibnu Hisham Al-Ansari menamakannya dengan na'aitu. Ya, ala kulli hal sama saja, ya. Nah, jadi yusafiru dia fi'il mudhari'. Marfu'un, dirafa'. Dirafa'. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa fi'il mudhari' yusafiru ini marfu'? Ya, dengan adanya tanda rafa'. Apa itu? Ad-dhammah. Yusafiru. Harokat dhammah di huruf ra. Naam. Di huruf ra. Marfu'un, ya, di rafa' dengan tanda rafa'nya dhammah. Litajarrudihi min amilin
yaqtadi nasbahu, karena kosongnya dari amil yang mewajibkannya nasab, au amilin yaqtadi, atau dari amil yang mewajibkan dia jazm. Ya. Jadi yusafiru dia fi'il mudhari' marfu'. Kenapa fi'il mudhari' ini marfu'? Karena ada amil yang mewajibkan dia marfu'. Apa amil yang beramal pada kata yusafiru? Amil yang beramal pada kata yusafiru adalah amil ma'nawi. Amil rafa' ma'nawi, yaitu at-tajarrud. Apa itu at-tajarrud? Kosong. Kosong dari amil nasab. Seperti an, lan, dan kawan-kawan. Dan kosong dari amil jazm. Seperti lam, la an-nahiyah, lamu al-amr. Nah, jadi dia fi'il mudhari' ini yusafiru dia marfu' dengan tanda rafa'nya dhammah. Mengapa? Karena tidak ada amil nasab di situ. Tidak ada amil jazm di situ. Makanya dia harus marfu'. Harus marfu'. Kemudian ketika ada yang bertanya, yusafiru ini dia marfu' dengan tanda rafa' dhammah, gara-gara apa? Apa amil yang merofaknya? Maka jawabannya adalah at-tajarrud. Kosong dari amil rafa' dan kosong dari amil nasab. At-tajarrudu minan nawasibi wal jawazim. Inilah amil yang beramal pada kata yusafiru. Amil yang merofa' kata yusafiru. Dia amil ma'nawi. Perlu kita bahas juga ya. Amil ma'nawi itu dia lawan kata dari amil lafzi. Amil ma'nawi ini dia amil yang beramal pada suatu kata. Tapi dia tidak terlihat. Tidak terlihat. Tapi sebetulnya ada dia. Cuman tidak terlihat. Kan berbeda dengan amil lafzi. Contoh. Hadara Muhammadun. Muhammadun dia marfu', dirofa'. Dirofa' dengan tanda rofa' dhammah. Kenapa kata Muhammadun ini dirofa'? Karena ada amil yang merofa'nya. Ada amil yang mewajibkan dia marfu'. Gara-gara amil inilah dia marfu'. Apa nama amilnya? Yaitu fi'il hadara. Nah, hadara ini amil yang beramal pada kata Muhammadun dan dia terlihat. Hadara, kita lihatkan dulu ya. Hadara. Nah, hadara. Hadara ini, hadara kata ini adalah amil. Amil untuk amil yang beramal pada kata Muhammadun. Gara-gara hadara inilah Muhammadun marfu' dengan tanda rafa' dhammah. Iya. Hadara ini amil lafzi. Fi'il ya. Fi'il ini fi'il hadara amil lafzi. Amil yang terlihat oleh kita. Dia bisa beramal ya. Bisa kita lihat. Ya, terlihat oleh kita. Berbeda dengan amil at-tajarrud tadi. Ya. Berbeda dengan amil at-tajarrud yang merofa' fil mudhari', ya, yang menjadikan dia marfu'. Dia tidak terlihat. Ya, dia tidak terlihat. Tapi sebetulnya ada. Gara-gara at-tajarrud inilah fi'il mudhari'nya berharokat dhammah, yusafiru. Ya, ana ulangi, gara-gara amil at-tajarrud inilah fi'il mudhari' setelahnya ya, fi'il mudhari' yusafiru marfu' dengan tanda rafa' dhammah. Iya. Taib. Perlu kita bahas juga ya. Amil
amil ma'nawi, amil yang tidak terlihat tapi sebetulnya ada dia, itu ada jenisnya. Ya. Bisa antum lihat di kitab Al-Awamil Al-Mi'ah An-Nahwiyah karyanya Abdul Qahir Al-Jurjani, wafat tahun 471. Beliau di situ menyebutkan ada 2 jenis amil ma'nawi. Yang pertama al-ibtida, amil yang beramal pada mubtada. Yang kedua at-tajarrud, yang sedang kita bahas ini, ya, amil yang beramal pada fi'il mudhari'. Dia amil ini yang mewajibkan fi'il mudhari' tersebut berharokat dhammah, marfu' dengan dhammah. Nah, kemudian al-kufiyun, ya, ahli nahwu dari Kufah, mereka menambahkan jenis yang ketiga, yaitu at-tabaiyah, amil yang beramal pada tawabi'. Tapi ya, jumhur nuhah mengatakan amil ma'nawi itu hanya ada 2, imma dia al-ibtida, imma dia at-tajarrud. Nah, itu sebagai faedah saja ya, semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan, faida kulta, jika kamu mengatakan lan yusafira Ibrahimu, lan yusafira Ibrahimu, Ibrahim tidak akan safar. Lan, ya kita bahas ya, lan ini harfu nafyin wa jazmin, ya. Kenapa dia dinamakan dengan harfu nafyin? Karena lan ini menafikan fi'il mudhari', dan dia menafikan amalan di masa istiqbal, di masa akan datang. Ketika ana mengatakan lan adrusa, aku tidak akan belajar. Kapan penafian itu berlaku? Nanti. Kalau sekarang masih belajar, tapi untuk nanti tidak, karena penafiannya berlaku untuk istiqbal, masa yang akan datang. Nah, kemudian kenapa dia dinamakan harfu nasbin? Karena dia menasab fi'il mudhari' setelahnya. Selalu kita dapati fi'il mudhari' yang terletak setelah lan mansub. Mansub. Lan yadrusa Zaidun. Ya. Lan yadrusa Zaidun. Lan anama. Lan adhaba ilal fasli. Lan aqra'a al-kitab, ya. Misalnya, fi'il mudhari' yang terletak setelah lan selalu mansub. Mengapa? Karena lan harfu nafyin wa nasbin. Naam. Dan penafian dengan lan itu penafian yang sangat kuat, ya. Penafian dengan lan itu penafian yang sangat kuat karena di dalamnya mengandung taukid, ya, penegasan. Baik. Itu faedah saja ya, semoga bermanfaat. Lan yusafira Ibrahimu, taghayyara halu, ya, berubah kondisi yusafir, ya, minar raf'i, dari rafa'. Tadi yusafiru Ibrahimu, sekarang kemasukan lan, jadi lan yusafira minar raf'i ilan nasbi, dari rafa' ke nasab. Yang tadinya yusafiru, setelah dimasuki lan jadi lan yusafira. Litaghayyuril amili. Kenapa seperti itu? Karena berubahnya amil bi'amilin akhara, ya, dengan masuknya amil lain. Yaqtadi nasbahu, yang mewajibkan dia nasab. Wa huwa lan, yaitu lan. Jadi yusafir ini mansub dengan tanda nasabnya fathah, lan yusafira, gara-gara lan. Gara-gara lan. Ya, kalau nggak ada lan, nggak mungkin dia mansub. Ya, nggak mungkin dia mansub.
Ya, bisa dipahami ya. Yang tadi yusafiru, kenapa yusafir ini dia marfu dengan tanda rafa dhammah karena gara-gara at-tajarrud. Gara-gara at-tajarrud. Kemudian lan yusafira Ibrahimu. Yusafira mansub gara-gara lan. Gara-gara lan. Fa idza qulta, jika kamu mengatakan lam yusafir Ibrahimu, ya, Ibrahim tidak safar. Sekarang kita bahas lam. Lam itu harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, ya, harfu nafyin. Mengapa? Karena dia menafikan amalan di masa lampau. Lam dia memang masuk ke fi'il mudhari', tapi menafikan amalan di masa lampau. Ya, memang secara lafaz lam ini dia menafikan masuk ke fi'il mudhari', tapi secara makna lam ini menafikan amalan di masa lampau. Nah, wa jazmin, kenapa dia dinamakan dengan harfu jazmin? Karena lam ini menjazm fi'il mudhari' setelahnya. Lam aktub, lam aqra, lam anam, lam adrus. Jadi fi'il mudhari' yang terletak setelah lam majzum. Majzum, ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kenapa dia dinamakan dengan harfu qalbin? Karena lam ini, ya, sedikit tentang lam ya. Lam ini hanya masuk ke fi'il mudhari'. Tidak ada ceritanya lam masuk ke fi'il madhi, ya. Lam ini masuk ke fi'il mudhari' di masa lampau. Naam. Di masa lampau. Baik. Wa harfu qalbin. Kenapa lam ini dinamakan harfu qalbin? Karena lam ini memutar waktu dari hal atau istiqbal diputar ke madin. Ya. Misalkan di sini yusafiru Ibrahimu. Yusafiru Ibrahimu. Nah, yusafiru fil mudhari' di sini mengandung waktu hal atau istiqbal. Ini normalnya ya. Nah, ketika dimasuki lam yusafir Ibrahimu, tadi yang dimana yusafiru mengandung waktu hal atau istiqbal, ketika dimasuki oleh lam diputar ke waktu madin, ke masa lampau. Jadi seperti itu ya. Diputar ke masa lampau, diputar ke madin. Itu kekhususan dimiliki oleh lam ya. Dia bisa memutar waktu hal atau istiqbal ke waktu madin. Jadi lam ini menafikan amalan di masa lampau. Nah, kita perhatikan ya. Lam yusafir Ibrahimu taghayyara halu yusafir, ya. Berubah kondisi yusafir. Minar raf'i, ya, dari rafa yang tadinya yusafiru Ibrahimu, awin nasbi, ya, atau nasab lan yusafira, ilal jazm ke jazm lam yusafir, ra-nya sukun. Kenapa? Litaghayyuri al-amili, karena berubahnya amil, bi'amilin akhar, dengan adanya amil lain, yaqtadi jazmahu, yang mewajibkan dia jazm. Apa amil yang menjazmkannya? Yaitu wahuwa lam, yaitu lam.
Lam yusafir Ibrahimu. Yusafir ini majzum dengan tanda jazm sukun gara-gara lam. Kalau nggak ada lam, nggak mungkin dia majzum. Ya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi, perubahan harokat terakhirnya itu ditentukan oleh amil. Karena amil inilah yang memberikan pengaruh terhadap kata setelahnya. Ya. Amil inilah yang beramal pada kata tersebut. Gara-gara amil inilah yang menjadikan keadaan suatu kata tersebut dalam keadaan ar-rafa, nasab, jar atau jazm. Bisa dipahami ya? Yusafiru Ibrahimu, yusafiru marfu' gara-gara amil at-tajarrud. Lan yusafira Ibrahimu, yusafira mansub gara-gara amil lan, amil nasab. Ya, lam yusafir Ibrahimu, yusafir majzum gara-gara lam, amil jazm. Baik. Cukup sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.